Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Dia sudah mencoba 12 teknik dasar dan tak satu pun bisa ia kuasai. Tubuhnya menolak semua elemen. Dia adalah aib bagi sekte langit timur. Suara tua itu bergema di aula utama. Shen Luoyan berdiri di tengah. Pakaiannya kompang-camping dan tubuhnya gemetar. Bukan karena takut tapi karena racun dari teknik terakhir yang coba ia serap sedang membakar organ dalamnya lagi. Di langit, hujan abu jatuh dari gunung petir tua. Seolah menertawakannya, buang dia keluar gerbang. Kalau ia masih hidup, itu bukan urusan kita. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, tak perlu lagi berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Para tetua sekte membalikkan badan tanpa empati. Murid-murid tertawa saat Luoyan diseret keluar dengan satu tangan diikat rantai besi. Shen Luoyan muntah darah, tapi ia tersenyum, seolah tak ada roh atau kehidupan yang sudi bernafas di tempat itu. Namun entah kenapa, tubuh Luoyan tidak memberontak. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Di sana, di atas batu berlumut, ada sebuah gulungan hitam pekat. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda. Tapi begitu ia menyentuhnya, ia berjalan tanpa arah, menuju wilayah yang bahkan disebut-sebut dalam peringatan kitab suci, lembah hitam. Ia tidak mati, lembah itu sunyi, udara di sana tidak panas, tidak dingin, hanya mati satu persatu. Gulungan teknik kuno berserakan di sepanjang jalanan lembah. Kulit-kulit naga kering, tinta darah, dan mantra-mantra kabur menari di udara, tapi tak satu pun menyentuh tanah. Mereka semua mengambang satu demi satu. Mereka terbakar masuk ke dalam tubuhnya. Teknik perusak ruang, teknik cakar penghisap langit, teknik gerbang darah, teknik kutukan 9 nafas. Seperti menunggu seseorang, justru membuat tubuhnya semakin stabil. Mereka menjerit, mereka mencoba menyerang, tapi saat mereka menyentuh tubuh Luoyan, mereka meleleh diserap, matanya menyipit, melihat pemandangan yang tak pernah ia sangka akan terjadi secepat ini. Tiba-tiba, tubuh Luoyan tersedot ke pusat lembah. Ada satu tubuh yang mampu menerima teknik-teknik itu semua. Teknik terlarang pagar 1, menghapus jiwa leluhur. Matanya merah menyala, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Gulungan itu langsung terbakar dan masuk ke tubuhnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Tubuhnya berguncang, tulangnya patah, otaknya seperti diremut. Tapi berbeda dengan teknik sebelumnya, kali ini seketika, bayangan-bayangan roh tua muncul di sekelilingnya. Ini bukan teknik biasa, gumam Luoyan dengan napas tersengal. Ini seperti napas alami tubuhku. Gulungan-gulungan lainnya mulai gemetar. Mereka terbang ke udara, mengepungnya. Shen Luoyan berteriak, dunia di sekitarnya pecah. Lantai batu terangkat, langit retak aura teknik yang seharusnya membunuh siapapun dalam sekejap. Dari kejauhan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di atas batu. Sudah 1000 tahun, gumamnya. Akhirnya, Shen Luoyan terduduk, rambutnya berantakan. Aku tidak gagal, katanya pelan, namun penuh api. Aku hanya bukan bagian dari dunia kalian. Dan dari tempat itu, lahirlah kultivator yang takkan pernah dicatat dalam kitab suci, karena semua teknik dasarnya adalah teknik yang dunia larang. 3 hari telah berlalu, sejak seluruh gulungan di lembah hitam menyatu dengan tubuh Shen Luoyan. Ia duduk bersila di atas batu runcing. Tubuhnya menghitam seperti terpanggang dari dalam, tapi wajahnya tak menunjukkan rasa sakit, hanya kebingungan. Kenapa tidak bisa kupakai? Ia mencoba mengaktifkan teknik terlarang pagar 1, menghapus jiwa leluhur, tapi setiap kali ia mengumpulkan energi, teknik itu justru menolak keluar, seolah-olah kekuatan itu tidak mau patuh. Tangannya gemetar. Apa tubuhku belum cukup kuat atau teknik ini memang bukan untuk menyerang? Dari balik celah-celah batu, muncul arus angin dingin yang membawa kabut ungu. Suara desisan terdengar, disusul kemunculan roh-roh penasaran yang gagal kembali ke dunia leluhur. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak. Makhluk-makhluk itu melayang perlahan, tubuh mereka menggembung dengan wajah-wajah rusak. Mereka tidak bicara, tapi rasa haus mereka menjerit lebih keras dari apapun. Shen Luoyan berdiri, tangannya terangkat otomatis, di luar kehendaknya sendiri. Suatu kekuatan dalam tubuhnya murni, naluri menggerakkan aliran energi gelap. Gulungan hitam terbuka dalam pikirannya, dan saat makhluk-makhluk itu menyerbu tapi bukannya menyerang para roh itu,
Teknik tersebut justru menyerap mereka, lalu memadatkan mereka. Menjadi satu titik cahaya kecil yang berputar di depan dada Luoyan, teknik penghapus jiwa, formulir dasar. Gelombang hitam menyapu dari telapak tangan Luoyan. Luoyan menatapnya kosong. Jadi ini fungsi sebenarnya? Gumamnya teknik ini. Bukan untuk membunuh, tapi menyegel. Menyimpan jiwa. Dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki. Aku King Lianhua, dari Sekte Cahaya Abadi. Aku dikirim untuk menyelidiki distorsi spiritual dari tempat ini, adalah penghapus, tapi fungsinya adalah menyimpan. Karena teknik ini diciptakan bukan untuk membunuh, melainkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang seharusnya lenyap. Seorang wanita berbaju biru muncul, rambutnya tergerai dan matanya jernih, seperti langit pagi. Namun aura yang mengelilinginya murni, terlalu murni. Sampai membuat semua kabut berhenti berputar. Nama teknik itu. Shen Luoyan menatapnya waspada. Siapa kau? Wanita itu mendekat. Ia tidak menunjukkan niat jahat, tapi ucapannya tajam. Dulu digunakan oleh leluhur cahaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa korban perang, tapi pengguna terakhirnya hilang bersama gulungan itu. Tatapannya menusuk, dan kau adalah sumbernya. Aku akan memahaminya, bahkan jika harus memakannya mentah. Luoyan bersiap, tangannya terkepal. Tanpa peringatan, ia melesat seperti cahaya. Serangan pertamanya bukan untuk menguji, tapi untuk membunuh. Tapi King Lianhua hanya tersenyum tipis. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Belum, tapi titik cahaya tadi meledak, menciptakan medan tak kasat mata, yang menyerap kekuatan serangan Lianhua sebagian. Ia menatap titik cahaya, yang melayang di depan dada Luoyan. Teknik itu dan kau baru saja memakainya seperti seorang amatir. Luoyan menggertakkan gigi. Aku tak peduli siapa pemiliknya dulu. Sekarang teknik ini milikku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari lembah hitam. Sesuatu yang juga baru saja terbangun. Karena aura Luoyan, King Lianhua menunduk, lalu mengangkat alisnya. Kalau begitu, buktikan. Sekejap kemudian, ia menghunus pedang tipis dari balik jubahnya. Luoyan terpental, darah memercik dari dadanya. Yang juga haus akan teknik-teknik terlarang. Ia terkejut. Jadi kau bahkan tak tahu bahwa teknik itu melindungi tuannya secara otomatis. Shen Luoyan tersenyum, meski tubuhnya nyaris remuk. Ternyata teknik ini lebih hidup dari yang kukira, dan dari balik jurang tempat ia jatuh, dua mata merah terbuka. Sesuatu darah mengalir dari pelipis Shen Luoyan saat ia bangkit perlahan dari dasar jurang. Tubuhnya retak, tapi pikirannya tajam. Ia tahu serangan King Lianhua barusan bukan hanya pengujian, melainkan peringatan bahwa dunia luar akan terus mengincarnya. Bahkan sebelum ia memahami siapa dirinya sepenuhnya. Namun, perhatian Luoyan segera teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Di bawah jurang yang ia jatuh ke dalamnya, ia menemukan pintu batu raksasa yang tertutup rapat. Permukaannya dihiasi simbol-simbol terbalik yang menyemburkan aura kegelapan kuno. Suara aneh berdesir dari baliknya, seperti bisikan dari era sebelum dunia terbentuk. Langkahnya maju secara naluriah. Dan saat telapak tangannya menyentuh permukaan batu, teknik terlarang pagar Nong, Xiang Tian Sui, teknik yang dilarang oleh langit itu sendiri. Gema itu bergema di kepalanya. Gulungan-gulungan hitam yang sebelumnya menyatu dalam tubuhnya beraksi keras. Mereka gemetar, sebagian menolak, sebagian lainnya runtuh, bahkan belum dibuka. Tapi hanya dengan menyentuh pintu segelnya saja, tubuhnya sudah hampir hancur. Shen Luoyan terdorong ke belakang, darah keluar dari mata dan telinganya. Teknik itu apa ini? Teknik yang bahkan ditolak oleh teknik terlarang lainnya? Bisiknya dengan napas tercekat. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul dari balik kabut di atas jurang. Tapi langkahnya terhenti begitu matanya menangkap tulisan samar di pintu batu itu. King Lianhua, apa yang kau lakukan? Teriaknya, turun menghampiri Luoyan, Shen Tian Sui. Nada suaranya berubah, tak lagi tajam, melainkan gemetar. Aku mengira itu hanya mitos. Bisiknya teknik yang katanya memaksa langit, menghapus satu jiwa dari seluruh sistem reinkarnasi. Dia hanya kabut pekat dengan dua bola cahaya biru menyala sebagai mata. Ia menatap Shen Luoyan dan tertawa. Shen Luoyan terdiam. Kenapa teknik itu ada di sini? King Lianhua menggeleng. Tidak seharusnya ada. Teknik itu dikatakan telah dihancurkan oleh 5 tetua langit dalam perang kuno. Tapi jika benar ada di sini. Aura hitam meletus dari celah bebatuan.
mengangkat puing dan menciptakan pusaran energi mematikan. Tiba-tiba, bumi berguncang, simbol-simbol di permukaan pintu menyala satu persatu. Sebagian dari pemilik asli teknik itu, dan aku telah menunggumu sejak dunia ini, masih diam. Satu bayangan keluar dari celah pintu, bukan manusia, bukan roh aura dari makhluk itu, membuat teknik suci dalam tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak. Kau akhirnya datang, pewaris dosa. Suara itu menggema dalam tulang, bukan telinga. Luo yang tersentak. Siapa kau? Bayangan itu mendekat. Aku adalah fragment. Lian Hua mencoba menarik Luo yang pergi, tapi tubuhnya terpaku. Bayangan itu melayang mendekat Luoyan dan menancapkan satu tetesan energi ke dadanya. Seketika, sepotong ingatan kuno meledak dalam pikirannya. Seseorang berjalan melintasi istana para dewa dengan tubuh berlumur darah. Ia menghapus satu sekte dalam satu jentikan jari. Ia menantang langit dan memaksa hukum dunia patah, dan ia disegel di balik teknik yang bahkan langit tolak keberadaannya. Apa kau tahu apa yang kau lakukan, Luoyan? Dunia tidak akan membiarkanmu hidup jika teknik itu benar-benar bangkit. Shen Luoyan kembali tersadar dengan nafas terengah. Tetesan energi itu kini menjadi simbol membara di dadanya. Simbol itu berdenyut, seolah bernafas bersama jiwanya. Makhluk bayangan itu menyeringai dengan itu. Kau telah membuka jalur menuju teknik yang bahkan para dewa pun takut menyentuhnya. King Lian Hua menggertakkan gigi. Shen Luoyan berdiri, matanya tajam, nafasnya stabil, dan simbol di dadanya bersinar perlahan. Aku tidak peduli jika dunia takut padaku, karena aku menguasai teknik yang mereka larang. Maka biarlah dunia bergetar setiap kali aku bernafas. Di puncak Gunung Sembilan Pilar, para tetua dari 7 sekte besar berkumpul. Kabut spiritual menari di antara mereka, membawa kabar yang tak bisa lagi diabaikan. Resonansi dari lembah hitam telah pecah, ujar tetua Wujing dari sekte langit putih, matanya tajam bagaikan elang. Seseorang telah menyentuh teknik yang seharusnya tidak bisa dibuka, bahkan oleh makhluk tingkat langit. Apakah kalian merasakan gelombang energi itu? Bukan hanya terlarang, tapi mengandung pola patah, seperti hukum dunia retak sejenak. Di sebelahnya, tetua Feilan dari sekte es abadi mengerutkan kening. Itu hanya terjadi saat seseorang menyentuh teknik yang disebut dalam naskah kuno sebagai Sheng Tian Shui. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali dunia mengeluarkan nada patah, bisik satu tetua tua dari sekte arwah. Seketika, ruang menjadi senyap. Himbul di dada Luoyan mewakili teknik non, masih membara samar, berdenyut seiring detak jantungnya. Mereka semua tahu apa artinya itu, dan mereka semua tahu hanya satu orang di dunia ini yang kemungkinan bisa menyatu dengan teknik macam itu, Shen Luoyan. Langit takkan berhenti memburuku. Pemuda buangan yang bahkan gagal menyerap teknik tingkat rendah. Ironi paling menyakitkan dalam sejarah sekte. Sementara itu, di dasar lembah, tubuh Luoyan diselimuti kabut hitam yang perlahan meresap ke kulitnya. King Lian Hua masih berdiri di sampingnya, gelisah. Kau masih bisa mundur, ucap King Lian Hua, pelan. Hancurkan simbol itu, bakar teknik itu sebelum terlalu dalam. Atas nama 7 sekte suci, kau dianggap ancaman terhadap keseimbangan dunia. Serahkan teknik itu, atau aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu, lalu memurnikannya di hadapan langit. Luo Wuxian, pewaris utama sekte langit putih, fanatik terhadap kemurnian, dan musuh masa kecil Luoyan. Luoyan menatapnya dengan mata kelam. Aku bukan yang memilih teknik ini, tapi teknik ini memilihku. Bahkan, kalau aku kabur ke ujung dunia. Ia menarik napas dalam. Kalau begitu, lebih baik aku maju. Tiba-tiba, langit di atas lembah hitam retak, garis cahaya merah membelah langit dan bumi, dan sebuah pedang raksasa menancap dari langit ke lembah, simbol pemanggilan dari sekte langit putih. Simbol di dadanya berdenyut sekali, dan angin hitam menyelimuti kakinya. Tombak Wuxian bergetar, seolah merasakan ancaman yang tak seharusnya ada. Di atas pedang itu, berdiri seorang pria muda berambut putih, bermata tajam dan bersenjata tombak, Shen Luoyan. Suaranya menggelegar, diperkuat oleh formasi suara sekte. King Lian Hua melompat ke depan. Dia belum melakukan kejahatan apapun, kehilangan bentuk, tapi Wuxian hanya tertawa dingin, menyatu dengan teknik yang seharusnya terhapus. Adalah kejahatan tertinggi. Luoyan melangkah ke depan Sheng Tian Shui, teknik penghapus, tapi bukan hanya jiwa. Aku belum menguasai teknik ini sepenuhnya, kata Luoyan tenang. Tapi, jika kau ingin mencabut jiwaku. Ia mengangkat tangan, dan untuk pertama kalinya,
kabut teknik nol keluar, memutar seperti spiral kehampaan. Maka mari kita lihat dulu, siapa yang jiwanya lebih dulu lenyap dari dunia ini. Tubuh Luo Wuqian melesat turun, membawa puluhan teknik cahaya yang menyatu menjadi badai suci. Tapi saat badai itu menyentuh kabut hitam Luoyan, seluruhnya membeku di udara. Seketika teknik yang digunakan Wuqian tidak mungkin. Wuqian terhuyung, kau menghapus struktur teknikku. Luoyan melangkah pelan, tatapannya menusuk, tapi juga struktur hukum teknik itu sendiri. Dalam sekejap, badai suci lenyap, dan seluruh sekte yang menonton dari kejauhan mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Shen Luoyan bukan hanya pengguna teknik terlarang. Ia adalah kultivator yang bisa menghapus keberadaan teknik orang lain, dan sejak hari itu, dunia mulai berbisik ketakutan. Dosa itu telah bangkit. Langit di atas lembah hitam tak kunjung kembali utuh. Retakan spiritual masih menggantung, berpendar merah, seolah dunia sendiri masih ragu, harus menghukum Shen Luoyan atau bertekuk lutut pada kekuatan barunya. Luo Wuqian terhempas puluhan langkah ke belakang. Meski tak terluka parah, sorot matanya tak lagi penuh keyakinan seperti sebelumnya. Ia menatap Luoyan yang berdiri di tengah pusaran kabut hitam dengan pandangan campur aduk antara jijik, takut, dan penasaran. Sementara itu, King Lianhua menatap dari kejauhan dengan ekspresi sulit dibaca. Ia mulai sadar bahwa teknik yang bangkit di tubuh Luoyan bukan hanya anomali, tapi penanda zaman baru, zaman di mana hukum teknik bisa dilanggar, bahkan dihapus. Namun saat Luoyan hendak maju, tubuhnya mendadak limbung. Kabut dari teknik pagar 6 berguncang liar, simbol hitam di dadanya berdenyut tak stabil, lalu memercikkan retakan kecil ke arah dada, seolah tubuhnya terlalu lemah untuk menampung hukum sekuat itu. Laraga, teriaknya, jatuh berlutut. Tubuhku belum cukup kuat. Bahkan teknik ini mulai memakan dagingku sendiri. Suara tua yang ia dengar sejak pertama kali menyentuh gulungan pertama. Tiba-tiba, suara familiar bergema dari dalam pikirannya. Kau terlalu cepat menyentuh dasar yang bahkan langit pun terlak. Kau butuh penyeimbang. Kau butuh teknik penyangga. Luoyan menggertakkan gigi. Penyeimbang. Suara itu melanjutkan. King Lianhua ingin mengikutinya, tapi formasi pelindung dari lembah hitam menolaknya secara mutlak. Di dasar lembah hitam ada satu gulungan yang dikurung di peti emas terkutuk. Teknik itu bukan untuk menyerang, tapi untuk memampukan tubuh manusia menyatu dengan teknik yang mustahil. Namun, teknik itu hidup, dan ia menolak semua makhluk hidup. Luoyan terhuyung berdiri, dan dengan isyarat kabutnya, ia terbang ke dalam jurang dalam yang bahkan belum pernah disentuh cahaya. Aura dari peti itu terasa sedih, seolah ada sesuatu di dalamnya yang tidak ingin disentuh, tidak ingin digunakan, tidak ingin dilahirkan kembali. Di dasar terdalam, Luoyan menemukan peti emas besar yang disegel dengan rantai-rantai bercahaya biru. Ia menyentuh permukaan peti, dan saat itu pula, suara ribuan bisikan terdengar, melayang keluar gulungan bercahaya emas hitam. Di atasnya tertulis dengan darah, "Jangan bangunkan aku. Kau akan dihancurkan." Teknik ini bukan untuk manusia. Simbol-simbolnya meleleh perlahan seperti air mata, seolah tak rela digunakan kembali setelah sekian lama disegel. Dan teknik pagar X terpaksa terserap, berusaha menyeimbangkan tubuh yang mulai remuk dari dalam. Aliran energinya menari dalam jalur yang tidak pernah diajarkan sekte manapun. Namun Luoyan tersenyum lemah. Aku juga bukan manusia biasa, bukan? Shen Luoyan. Rantai-rantai itu pecah perlahan, satu demi satu, dan dari dalam peti. Teknik terlarang pagar X, jiwa penyangga dunia, terlupakan. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya lembut menyelimuti Luoyan, tapi bukannya menyerap teknik itu. Menangis, tapi tubuh Luoyan tak memberi pilihan. Teknik pagar 0 menggeliat haus dalam dirinya. Ia membaca mantra pelan-pelan, hingga tangannya berhenti di satu halaman kuno. Tubuhnya melayang, dan lapisan energi kuno membungkusnya. Darah-darah yang tadi menetes terserap kembali, tulangnya bersinar. Untuk pertama kalinya, tubuh Shen Luoyan menyatu penuh dengan dua teknik terlarang yang saling bertentangan. Satu menghapus segalanya, satu mempertahankan eksistensi segalanya. Dan di saat itu juga, seluruh penanda spiritual dunia bergetar. Akhirnya menerima teknik yang bahkan kami kubur di dasar dunia. Gulungan-gulungan yang tersegel di seluruh benua berderak. Seolah mereka teknik-teknik terlarang lain yang tertidur merasakan bahwa satu dari mereka telah bangkit sepenuhnya.
Sementara itu, di tempat jauh, seorang wanita tua bermata satu duduk di depan altar. Ia membuka matanya yang merah dan berkata dengan suara parau, pewaris dosa sejati telah melewati garis pertama. 3 hari telah berlalu sejak Shen Luoyan menyatu dengan teknik terlarang pagar X. Jiwa penyangga dunia terlupakan. Selama itu pula, ia tidak bergerak, tidak bernapas, tidak membuka mata. Ia duduk dalam posisi bersila di depan peti emas yang kini kosong. Tubuhnya diliputi lapisan-lapisan energi spiritual dari 2 kutub berlawanan. Teknik pagar 0 dan pagar X2 kekuatan ekstrem berada dalam satu tubuh fana. Dan ketika teknik penyangga tidak lagi sanggup mengimbangi kekuatan penghapus hukum, jiwa penyangga itu sendiri mulai retak. Namun damai itu rapuh di dalam alam kesadarannya. Luoyan berdiri di antara 2 langit, satu langit hitam pekat, tempat segala cahaya hancur dalam kehampaan. Di satu langit keemasan, tempat simbol-simbol kuno menari pelan, mencoba menjaga kestabilan. Ia berada di tengah-tengahnya, sendirian. Tapi tidak lama sosok wanita muncul dari langit keemasan, separuh tubuhnya transparan, matanya dalam, dan suaranya lirih seperti nyanyian terakhir dunia. Aku adalah fragmen terakhir dari teknik penyangga. Kau tidak seharusnya menyerapku secara paksa, bisiknya. Aku tidak punya pilihan, kalau tidak, tubuhku akan hancur. Luoyan menatapnya. Wanita itu mengangguk pelan. Aku tahu, dan karena itu aku akan membantumu. Sekali ini saja. Tapi kau harus tahu satu hal, Shen Luoyan. Ia mendekat, menyentuh dada Luoyan dengan jari halus yang nyaris tak kasat mata. Teknik pagar non mulai mendorong lebih jauh. Ia menolak dibatasi, bahkan oleh teknik penyangga. Sifatnya adalah menghancurkan hukum, termasuk hukum penyatuan teknik itu sendiri. Tubuhmu akan bertahan, tapi jiwamu akan mulai kehilangan bentuk manusia. Seketika dunia dalam itu retak. Sebuah sayap hitam tumbuh dari bahu kirinya, dan sayap emas muncul dari bahu kanan. Seorang pria tua berjubah merah gelap, rambut panjang abu-abu, dan mata yang tak memiliki pupil. Luoyan kembali sadar di dunia nyata. Nafasnya terputus-putus, peluh darah mengalir dari mata, telinga, dan ujung jari. Tapi tubuhnya tetap hidup, mulai mengubah bentuk dasarnya. Ia bangkit, lambat, tapi stabil, dan ketika ia berdiri, konsekuensi penyatuan 2 kutub itu. Di permukaan lembah, King Lianhua duduk di atas batu, mata tertutup, mencoba merasakan pergerakan energi di bawah tanah. Tapi tak lama, seseorang muncul dari balik kabut. Di sanalah ia melihat Shen Luoyan, berdiri di antara 2 sayap, 2 teknik, dan 2 dunia, Wei Hanzong. Sudah waktunya aku menemuinya, gumamnya sambil melangkah masuk ke dasar lembah. Lianhua membuka mata kaget. Wei Hanzong? Bukankah kau sudah hilang 50 tahun lalu di ritual pembakaran roh? Pria tua itu hanya tersenyum samar, karena aku tahu siapa yang akan bangkit berikutnya, bahwa teknik pagar 0 tidak bisa dikuasai, hanya bisa diajak berdamai. Tanpa berkata banyak, ia turun ke jurang terdalam. Kau terlihat seperti pengantar kiamat, ucap Wei Hanzong sambil menyandarkan tongkatnya. Tubuhku bahkan nyaris tak bisa menahan 2 teknik ini. Kau ingin menambah 1 lagi? Luoyan menoleh perlahan, matanya bukan lagi milik manusia biasa. Satu matanya bersinar hitam pekat, satu lagi memancarkan cahaya keemasan yang menusuk. Tapi teknik penjara teknik yang dibuat untuk menyegel teknik lain, tanpa menghapusnya. Siapa kau? Tanya Luoyan lirih. Aku penjaga lembah hitam sebelum kau, dan aku adalah satu dari sedikit yang tahu. Ia melangkah mendekat, dan untuk itu, kau butuh 1 lagi teknik. Luoyan menggertakkan di game. Wei Hanzong tersenyum lebar, bukan sembarang teknik. Teknik terlarang pagar 3, kandang 4 alam. Luoyan terdiam, matanya menyipit. Teknik itu. Wei Hanzong mengangguk pelan, tersembunyi di kuil akar langit, dan satu-satunya jalan ke sana adalah melalui wilayah tanpa jiwa. Tempat roh pun enggan menetap. Langit kembali berguncang, sekte-sekte besar mulai bergerak, retakan spiritual menyebar, dan dunia pun tahu Shen Luoyan belum selesai. Ia baru memulai. Namun dalam dirinya, simbol pagar X mulai retak perlahan, dan teknik penyangga yang menangis itu seolah bersiap mengucapkan selamat tinggal. Langkah-langkah Shen Luoyan menggema di celah bebatuan sunyi saat ia meninggalkan lembah hitam bersama Wei Hanzong. King Lianhua tak mengikuti mereka kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia memilih diam-diam menyelidiki reaksi sekte-sekte besar yang mulai berkumpul di langit barat. Di depan terbentang wilayah yang bahkan tidak disebut dalam peta spiritual manapun.
Wilayah tanpa jiwa, tempat di mana teknik berbasis ron, elemen, dan hukum tak berlaku, segala bentuk kultivasi kehilangan makna, langit gelap menaungi perjalanan mereka. Kenapa teknik penjara itu disembunyikan di sini? Tanya Luoyan saat mereka tiba di perbatasan. Wei Hanzong menatap lurus ke depan. Karena tempat ini bukan dunia, tapi sisa ruang kosong yang ditinggalkan saat dunia gagal menciptakan kehidupan. Rumput tak tumbuh dan tubuh manusia mulai terasa tidak nyata. Seketika hawa dingin menyapu, bukan dingin karena suhu tapi karena ketiadaan keberadaan. Burung tak bisa terbang ke sini. Teknik pagar X mencoba menyeimbangkan energi, tapi simbolnya kembali memanas. Retak-retak makin dalam. Setiap langkah Luoyan terasa lebih berat. Seperti tubuhnya pelan-pelan dilupakan oleh dunia. Ini satu-satunya yang bisa menjaga eksistensimu agar tidak larut bersama kehampaan. Wei Hanzong membentangkan gulungan kuno. Setiap 10 langkah, kau harus tanam paku jiwa. Luoyan mengangguk dan mulai berjalan. Di setiap langkah ke-10, ia menghantarkan ujung jarinya ke tanah. Menanam segel berbentuk paku hitam yang berputar lambat, tapi saat langkah ke-70, tanah di depan mulai berubah. Bayangan-bayangan muncul tanpa suara, tak punya wajah, tak punya tubuh. Hanya siluet manusia bergerak tanpa tujuan. Siapa mereka? Bisik Luoyan, sisa-sisa jiwa dari para kultivator yang gagal mengambil teknik penjara itu. Tubuh mereka hancur, tapi jejak langkah mereka tetap di sini. Suara-suara bergema di kepalanya. Bisikan dalam bahasa kuno yang menusuk jiwa. Wei Hanzong tak menjawab seketika. Ia hanya menatap dengan sorot sayu. Mereka adalah salah satu bayangan menoleh ke arah Luoyan, dan dalam sepersekian detik, bayangan itu menerjang. Teknik pagar X mencoba menyerap jiwa itu, tapi terlalu lemah. Teknik nol tak bisa menghapus sesuatu yang tidak sepenuhnya ada. Refleks, Luoyan mengangkat tangan, kabut hitam dari teknik pagar nol menyebar. Tapi begitu menyentuh bayangan itu, tidak terjadi apa-apa. Bayangan itu menembus kabut dan masuk ke dalam tubuh Luoyan. Bugar. Tubuhnya gemetar. Wajahnya memucat. Kau bukan pewarisnya. Kau hanya pengulang kegagalan. Wei Hanzong meneriakkan mantra pelindung, tapi Luoyan hanya bisa bertahan sendiri. Aku tak bisa menyingkirkannya. Sekali ia tinggal di tubuhmu, dia bisa mengambil alih jiwamu kapanpun. Tiba-tiba, di antara suara-suara itu, satu bisikan terdengar lebih jelas. Kuil akar langit ada di ujung wilayah ini, dan ia takkan bisa melewatinya tanpa bantuan entitas yang mengenal medan itu. Jika kau ingin melanjutkan, beri aku tubuh. Shen Luoyan membeku. Apa maksudmu? Aku tidak bisa keluar dari wilayah tanpa jiwa, tapi aku bisa membantumu menuju kuil. Jika kau izinkan aku tinggal dalam tubuhmu. Sebagai bayangan, Wei Hanzong menatap Luoyan dengan serius. Jangan. Kau tidak tahu entitas apa itu. Namun Luoyan yang tubuhnya makin rusak dan simbol pagar X sudah hampir hancur tidak punya waktu. Ia mengepalkan tangan. Kau tidak boleh menyentuh pikiranku, tidak boleh menyentuh kehendakku. Kau hanya boleh melihat dan menuntun. Bayangan itu tertawa pelan, dial, dan pada saat itu, bayangan itu menghilang. Masuk ke tubuh Luoyan. Menyatu dengan punggungnya, Wei Hanzong mencengkeram tongkatnya. Kau gila. Luoyan tersenyum tipis. Mungkin. Tapi untuk menyatukan teknik yang ditolak langit dan mempertahankan tubuhku yang seharusnya tak ada, aku harus melakukan lebih dari sekadar waras. Jauh di depan, siluet kuil perlahan muncul dari kabut kosong, dan di dalamnya gulungan teknik terlarang pagar 3, kandang 4 alam menunggu untuk dilepaskan. Namun tanpa Luoyan sadari, bayangan di punggungnya juga sedang tertawa dan mulai merajut jalan menuju kehendak yang lebih dalam. Anda bilang kuil itu berdiri seperti ilusi yang tak pernah sepenuhnya nyata. Dinding-dindingnya tidak terbuat dari batu atau kayu, tapi dari lapisan-lapisan kenangan dan janji yang pernah diucapkan oleh para dewa. Langit di atasnya tidak berubah warna, matahari tidak terbit, dan suara langkah pun tidak memantul. Shen Luoyan berdiri di depan gerbang kuil. Tubuhnya masih berdenyut dengan napas bayangan yang kini bersarang di punggungnya. Wei Hanzong berhenti 3 langkah di belakang. Tempat ini akan melarutkan eksistensi siapapun yang pernah menyentuh teknik biasa. Tapi kau, tubuhmu telah menjadi anomali. Aku tidak bisa masuk, ujar Wei datar. Ia tahu itu. Tubuhnya bukan lagi milik satu aliran. Ia bukan pengguna teknik terang.
bukan pula kegelapan murni. Dia adalah percampuran takdir yang tak dirancang langit. Luoyan mengangguk, dan dalam sekejap, ia tidak berada di kuil, melainkan di dalam ingatan kuil itu sendiri. Saat ia melangkah masuk, ruang di sekitarnya melengkung. Tanah menjadi udara, udara menjadi suara, 4 sosok berdiri mengelilinginya. Bukan manusia, bukan dawang, tapi jiwa-jiwa yang dibakar untuk menciptakan teknik penjara. Kau ingin membawa kandang 4 alam keluar dari sini? Tubuhmu tidak cukup kuat, jiwamu tidak cukup utuh. Kau bahkan belum memahami harga dari teknik ini. Apakah kau ingin menjadi penjara atau tahanan? Aku datang ke sini karena jika aku tidak menyatukan teknik ini, maka seluruh hukum dunia akan retak karena teknik yang sudah menyatu denganku. 4 suara berbicara serempak dalam bahasa yang menusuk dasar kesadaran. Shen Luoyan berdiri tegak, meski dunia di sekelilingnya terus runtuh dan berubah. Aku tidak butuh izin, aku butuh pilihan. Bayangan di punggung Luoyan mulai menyala samar, berbisik, dan satu demi satu, mereka membuka telapak tangan, memperlihatkan 4 fragmen teknik berbentuk cahaya, emas, biru, hitam, dan merah. Jangan hadapi mereka semua, fokus pada yang lemah. Yang ketiga, jiwanya paling rapuh. Namun Luoyan membalas dalam pikirannya, dingin diam. Aku tak meminta taktikmu. Ia maju 1 langkah ke depan. Aku tidak datang untuk mencuri, aku datang untuk menawarkan tubuhku. 4 jiwa itu membisu, dunia berhenti berguncang. Untuk menyatukan teknik ini, kau harus menanggung 4 penderitaan. Penderitaan penjara jiwa, penderitaan penjara elemen, penderitaan penjara waktu, penderitaan penjara kehendak. Jika kau gagal satu saja, kau akan menjadi tahanan teknik ini, terperangkap selamanya, dan tidak akan bisa mati. Luoyan mengangguk, aku mengerti. Tapi dari masa depan, dan sebelum ia bisa mundur, 4 cahaya itu menembus tubuhnya serentak. Tubuhnya terangkat, lalu terhentak ke bawah. Tulangnya seperti dibalik keluar. Darah keluar dari tiap pori. Waktu mengulur dan menekuk. Ia bisa merasakan detik melambat, hingga terasa seperti tahun, dan suara di kepalanya bukan suara bayangan, bukan suara siapapun, adalah dirinya sendiri. Kenapa kita tidak berhenti? Kenapa tidak mati saja? Kita akan terus terbakar dan tak pernah selesai. Luoyan berteriak, tapi suara itu tak keluar dari mulut. Ia hanya menjadi gema yang berputar di dalam dirinya sendiri. Tapi di telapak tangannya kini terukir segel berbentuk 4 lingkaran saling terkait. Lalu di titik terdalam penderitaan itu, ia memeluk dirinya sendiri, punggungnya masih menyimpan bayangan. Tapi kini sayapnya telah menghilang, sebagai gantinya. Tubuhnya memancarkan energi yang menekan hukum di sekitarnya, tapi juga menjaganya dari ambruk. Dan di saat itulah, dunia kembali terang. Tubuhnya terhempas keluar dari pusaran dimensi kuil, mendarat keras di lantai utama yang kosong. Teknik terlarang pagar 3, kandang 4 alam, menuju benturan antara teknik yang ditolak langit, dan langit itu sendiri. Bui Hanzong menatapnya dengan napas tercekat. Kau berhasil menyatukannya. Luoyan berdiri perlahan. Sekarang aku bisa menjaga 2 teknik di tubuhku, ujarnya tenang. Tapi sebelum Wei sempat bicara, langit di atas kuil menggelap, guntur tanpa suara menyambar, simbol raksasa muncul di langit. Sekte Langit Timur, Sekte Darah Cahaya, Sekte Bayangan Mendalam, dan Sekte Kaisar Murni. Mengumumkan pengiriman ekspedisi pembersih teknik dosa. 4 sekte terkuat telah memutuskan Shen Luoyan harus dieliminasi, dan dunia pun mulai menghitung hari. Anda bilang, hari itu, seluruh langit di atas benua Tengah menjadi merah darah, bukan karena peperangan, bukan karena ritual, tapi karena keputusan 4 sekte terkuat untuk turun tangan langsung. Di Menara Suara Dewa, lonceng pemurnian berbunyi, untuk pertama kalinya dalam 600 tahun tanda bahwa seseorang telah dianggap dosa aktif oleh 4 pilar sekte, dan harus dipurnakan sepenuhnya. Bahkan jika harus menghancurkan area tempatnya berada di telapak tangannya. Segel kandang 4 alam perlahan berdenyut, mengikat 2 teknik lain di tubuhnya, pagar 0 dan pagar X, agar tidak menghancurkan dirinya dari dalam. Namun saat itu, Shen Luoyan sedang berdiri tenang di atas danau kering, tempat bekas kuil akar langit. Wei Hanzong memperingatkannya, mereka tidak akan datang satu persatu, ini bukan ujian, ini pembantaian. Luoyan hanya menjawab, mereka bisa mencoba. Langit tiba-tiba bergetar, 4 pilar cahaya turun dari arah berbeda, biru dari timur,
Sekte Langit Timur mengirim murid mereka yang memiliki teknik pemusnah inti spiritual. Merah dari Selatan, Sekte Darah Cahaya mengirim penatua penghisap jiwa yang dikenal tak punya bentuk tetap. Hitam dari Barat, Sekte Bayangan Mendalam mengirim kembar roh, dua tubuh satu kesadaran. Putih dari Utara, Sekte Kaisar Murni mengirim putri termuda mereka yang membawa pusaka yang hanya bisa dipakai sekali untuk membunuh eksistensi Luoyan. Itu formasi yang menolak bantuan eksternal. Keempatnya mendarat bersamaan di 4 sisi medan, tidak bicara, tidak memberi ancaman. Mereka hanya mulai membentuk formasi pemurnian 4 pilar, formasi pemusnahan, yang mampu membunuh bahkan roh abadi. Dengan menyayat struktur jiwa langsung, Wei Hanzong mencoba masuk ke dalam medan untuk membantu, tapi terlempar seketika. Namun Shen Luoyan tidak bergerak, dia menutup matanya, lalu energi mereka jadi kacau. Teknik-teknik yang seharusnya menyatu mulai saling bertabrakan. Ia menanamkan segel kandang 4 alam ke pusat formasi itu sendiri. Segera, tanah retak formasi kita sedang dimakan. Seru salah satu kultivator dari Sekte Bayangan. Shen Luoyan membuka mata. Satu matanya emas, satu lagi hitam kelam. Suaranya tenang tapi menggema seperti dua suara dari alam berbeda. Aku bukan target dari formasi ini. Aku adalah pusatnya sekarang. Teknik terlarang pagar 3 bekerja bukan dengan kekuatan, tapi dengan otoritas, bukan dihancurkan, tapi diubah jadi bagian dari formasi yang ia kendalikan. Itu adalah teknik yang memberi pemiliknya hak untuk memodifikasi interaksi antara hukum, selama teknik lain aktif di sekitarnya, dan sekarang. Shen Luoyan mulai menyusun ulang formasi mereka, satu persatu. Teknik para penyerang mulai kehilangan bentuk. Lalu, ia mengangkat tangan. Kalian datang untuk memurnikan dosa. Tapi kalian lupa dosa yang satu ini bisa menulis ulang hukum pemurnian itu sendiri. Karena hukum keberadaan Shen Luoyan telah melampaui urutan takdir. Tiba-tiba, tubuh murid Sekte Langit Timur menegang teknik pemusnah inti spiritual yang ia gunakan. Berbalik ke arahnya, energinya menghisap dirinya sendiri ke dalam bentuk roh. Tapi sebelum sempat menyatu penuh, bayangan dari punggung Luoyan tiba-tiba muncul. Membelah kesadaran mereka dengan bisikan satu kata. Penatua Sekte Darah mencoba mencair, menjadi kabut. Tapi kabutnya tersedot oleh formasi, dan dikunci di dalam salah satu lingkaran penyegel. Putri dari Sekte Kaisar Murni, melepaskan pusaka sekali pakai yang dikenal sebagai pedang takdir terakhir, namun pedangnya menolak perintahnya. Hanya kembar roh dari Sekte Bayangan yang bertahan cukup lama. Mereka mencoba menyatu, dan meledakkan diri. Membentuk teknik pengorbanan, jiwa kembar, gagal. Dan tubuh keduanya membeku dalam gerakan menyatu, terjebak dalam momen yang tak selesai selamanya. Formasi runtun, 4 sek gagal, tapi Luoyan berlutut, tubuhnya mulai bergetar. Teknik pagar X kembali retak, simbol emasnya mengeluarkan kilatan menyakitkan. Wei Hanzong menghampirinya, setelah medan terbuka kau melampaui mereka, tapi kau juga mulai kehilangan bentukmu sendiri. Teknik yang hanya disebut dalam bisikan sebagai akar awal dosa. Luoyan mengangguk. Teknik penyangga takkan cukup lama lagi, aku perlu satu lagi, satu teknik terakhir. Teknik untuk menstabilkan keberadaan, untuk memastikan aku tidak menjadi hukum yang terus bertabrakan sendiri. Wei Hanzong menatapnya dengan getir. Kau ingin mengambil teknik terlarang yang paling terakhir, yang bahkan tak punya nomor dalam gulungan? Luoyan mengangkat kepala, mata tajam membelah cakrawala, yang teknik tanpa nama, dan langit kembali retak. Karena dunia tahu, jika ia mendapatkannya, maka bukan teknik yang akan dilarang dunia, tapi dunia itu sendiri. Tubuh Shen Luoyan kini seperti kaca retak yang masih berdiri, simbol teknik pagar X di dadanya berkedip lemah, sementara segel kandang 4 alam di tangannya terus berdenyut tak stabil, hanya teknik pagar 0 penghapus hukum yang masih utuh. Seperti kegelapan yang menunggu segala hal runtuh, agar bisa menggantikannya. Wei Hanzong berdiri di sampingnya, napas berat. Kalau kau tetap seperti ini, bahkan dunia tidak akan bisa mengenali eksistensimu, kau akan menjadi lubang di dalam hukum. Luoyan menatap kosong ke arah utara, suara itu bisikan dari gulungan terlarang pertama muncul kembali, kau sudah menyentuh 3 dinding dunia, pemusnah, penyeimbang, dan penjara, tapi untuk menjadi pusat dari semua itu, kau butuh akar. Akar yang tidak ditulis dalam sejarah, akar yang ditinggalkan bahkan oleh para pencipta hukum. Ada satu tempat yang bahkan peta spiritual tidak berani gambarkan, karena tempat itu tidak diakui oleh dunia. Teknik tanpa nama teknik
yang bahkan langit hapus dari pikirannya sendiri. Kau tahu kemana harus pergi? Shen Luoyan mengangguk. Ia tahu, perut dunia. Sebuah ruang eksistensial tersembunyi di balik celah antara waktu dan kehendak. Wei Hanzong mendesah pelan. Tak ada yang pernah keluar dari sana. Karena begitu kau masuk, dunia akan berhenti mencatat keberadaanmu. Luoyan tersenyum tipis. Bagus, aku sudah terlalu lama dikejar dunia. Kali ini tanpa paku jiwa, tanpa penyeimbang medan. Karena perut dunia bukan tempat yang bisa dipahami. Ia bukan lokasi tapi konsekuensi, dan untuk masuk ke sana, Luoyan harus membuka luka lama. Mereka berangkat. Ia menggambar lingkaran menggunakan darahnya, lalu membisikkan satu kata maaf. Seketika itu, tanah runtuh, dan tubuhnya terseret ke dalam pusaran diam. Wei Hanzong mencoba masuk, tapi ditolak oleh hukum waktu, lalu disusul oleh segel kandang 4 alam, dan bahkan teknik pagar nol sang penghapus hukum, mulai kehilangan struktur. Dalam sekejap, Luoyan tiba di sebuah tempat gelap tanpa cahaya, tidak ada suara, tidak ada arah, hanya desakan untuk melupakan. Dan perlahan, tubuhnya mulai lupa bagaimana cara bernafas. Jiwanya lupa bentuknya, teknik pagar X lenyap duluan, tapi di tengah kehampaan itu, sesuatu menyala, bukan cahaya, tapi sisa niat kau. Datang juga, aku adalah akar dari segala dosa, aku adalah niat pertama dari segala teknik yang telak dilarang. Aku bukan teknik, aku adalah alasan kenapa teknik seperti itu bisa ada. Shen Luoyan jatuh bersimpul, aku datang. Bukan untuk menguasaimu, tapi untuk meminjam alasanmu. Suara itu menyeringai dalam benaknya, tapi meluruhkan segalanya. Maka, sebagai ganti, aku ingin kau menghilang dari sejarah. Kau tidak akan diingat, tidak akan dicatat. Semua yang kau lakukan akan dianggap mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Dunia akan berbohong untuk menjaga wajahnya sendiri. Sekte-sekte mulai kehilangan catatan tentang dosa teknik gabungan, bahkan langit mulai lupa kenapa ia retak. Luoyan menunduk setuju. Lalu dari dalam kehampaan, muncul akar hitam keperakan, bukan dari bawah, tapi dari segala arah sekaligus. Akar itu menusuk tubuhnya perlahan, satu persatu. Itu bukan menyakitkan. Luka-luka sembut, tapi dengan harga, identitasnya mulai menghilang. Nama Shen Luoyan yang terpatri di formasi sekte, di memori teknik, di batu leluhur mulai memudar. Di luar sana, tetua-tetua mulai lupa siapa yang mereka buru. Namun Wei Hanzong menangis karena ia tahu dunia sedang memalsukan ingatannya sendiri, menyensor kenyataan, dan tiba-tiba di titik terdalam kehampaan, Luoyan membuka mata. Tubuhnya bersinar kelam, tapi stabil. Tidak ada teknik yang berbenturan, tidak ada simbol yang membara. Karena kini ia bukan lagi pengguna teknik. Ia adalah fondasi dari teknik itu sendiri. Akar awal dosa telah tumbuh dalam dirinya, dan saat ia kembali ke dunia nyata, melangkah keluar dari celah waktu, tidak ada suara guntur, tidak ada ledakan energi, tapi semua makhluk tingkat tinggi merinding tanpa sebab, karena mereka merasakan sesuatu kembali yang tidak bisa mereka ingat, tapi tidak bisa mereka abaikan. Angin bertiup seperti biasa, langit biru seperti hari-hari lainnya, tapi di seluruh penjuru dunia kultivasi, para tetua, murid, bahkan binatang suci merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan, bukan karena ancaman, bukan karena musuh, tapi karena mereka lupa sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Siapa yang menyebabkan langit retak bulan lalu? Tanya murid sekte Langit Timur. Saya tidak tahu. Jawab penatua, kebingungan. Formasi kita hancur, dan pusat dunia hampir runtuh. Tapi tak ada catatan tentang penyebabnya. Kenapa kita menyiapkan pusaka pemurnian waktu itu? Siapa yang menyerang kuil suci? Kenapa semua teknik terlarang mulai bergolak sebulan lalu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di seluruh sekte besar, tapi tak satu pun dari mereka memiliki jawaban. Dunia sendiri telah menyensor kebenarannya. Namun, ada yang tidak ikut lupa. Di sebuah gua tersembunyi di gunung terpencil, Wei Hanzong sedang mengukir ulang gulungan sejarah dengan darahnya sendiri. Setiap huruf yang ia ukir membuat pikirannya berdarah, tubuhnya bergetar, karena ia melawan hukum dunia yang mencoba menghapus nama Shen Luoyan. Kalau dunia tak mau mengingatmu, aku akan menjadi pengingatnya, gumamnya dengan mata basah. Tadi aku lihat seseorang berjalan di udara, tapi semua orang pura-pura tidak lihat. Di sisi lain dunia, di tengah pasar kecil, seorang anak kecil tiba-tiba menatap langit dan berkata, "Ibu." Ibunya tertawa kecil. "Jangan berhayal,
Nah, tak ada yang bisa berjalan tanpa jejak. Tapi anak itu tahu apa yang ia lihat, karena di langit dalam sesaat bayangan seseorang melintas, namun tak meninggalkan pantulan. Kini ia bukan bagian dari hukum teknik, hukum jiwa, atau hukum kehendak. Ia bukan ancaman, bukan penyelamat, bukan bahkan manusia yang diakui dunia. Shen Luoyan melangkah di antara dunia. Ia adalah ketiadaan yang lengkap, tapi berdiri dalam bentuk. Tapi dimanapun ia berpijak, teknik berhenti bekerja. Tubuhnya tenang, tak ada sayap hitam, tak ada aura emas. Tak ada kabut formasi-formasi yang semula aktif padam, rantai spiritual luruh. Jimat pelindung yang digunakan petarung tinggi hangus jadi debu. Ia berjalan, memasuki reruntuhan sekte arwah, tempat yang dulu menolak keberadaannya, tapi tidak satupun murid menyadarinya. Mereka melihat ke arahnya, namun tak bisa menyebutnya, seolah otak mereka melewati dirinya. Mata mereka melihat, tapi tidak mencatat. Namun, ia bisa menyentuh teknik mereka, dan dalam satu tatapan, seluruh struktur teknik ilusi sekte itu menguap diganti oleh keheningan dan ketulusan spiritual mental teknik kalian. Terlalu banyak kebohongan, gumamnya. Di tempat lain, sebuah pertemuan rahasia berlangsung antara sekte-sekte yang paling kuno dan tersembunyi. Mereka yang tahu dunia telah menghapus sesuatu besar. Dia hidup di luar kesadaran dunia. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua berjubah hijau, membisikkan dengan nada takut, "Ini bukan sekadar teknik, ini entitas baru. Dunia menciptakan dia hanya agar bisa lupa bahwa ia pernah ada, dan sekarang. Jika ia memilih menghancurkan segalanya, tak satu pun yang bisa mencatat bahwa kehancuran itu pernah terjadi." Para tetua saling memandang. Salah satu dari mereka berbisik, "Lalu, kenapa dia belum menghancurkan kita?" Dan di balik bayangan pertemuan itu, Luoyan berdiri, tak terlihat oleh siapapun, tapi bukan karena kekuatan, melainkan karena lubang kecil dalam struktur realitas yang makin membesar. Ia menatap mereka diam, netral, bukan sebagai musuh, bukan sebagai penyelamat. "Karena aku bukan datang untuk membalas dendam," bisiknya pada dirinya sendiri, "tapi untuk mencari sesuatu." Malam itu, dunia spiritual kembali gemetar. Dari lubang itu, sesuatu mulai mengintip, sesuatu yang selama ini tersembunyi bukan karena disegel, tetapi karena Shen Luoyan adalah satu-satunya yang bisa membuka jalan menuju sana. Dan saat bulan muncul di langit, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, bulan itu tak menampakkan bayangan siapapun, karena seseorang yang tidak tercatat telah berdiri paling dekat dengannya. Di atas pegunungan sunyi Qianming, langit malam tampak tenang, tapi hanya bagi mereka yang tidak tahu, di balik selimut bintang-bintang, lubang hitam sebesar jantung manusia mulai terbuka. Tidak terlihat dengan mata biasa, tapi semua makhluk tingkat tinggi merasakannya. Kenapa formasi pelindung langit timur tak lagi berfungsi? Kenapa pusaka langit menangis semalam? Kenapa bulan tak punya bayangan siapapun sejak kemarin? Pertanyaan itu menyebar seperti api sunyi, tapi jawaban sejatinya hanya diketahui oleh satu makhluk, Shen Luoyan. Ia berdiri di puncak gunung, yang bahkan para kaisar langit tak pernah injak. Tubuhnya memantulkan ketiadaan, tidak ada aura, tidak ada riak energi, tidak ada suara, tapi sekitarnya mulai meleleh secara spiritual. Teknik di tanah, jiwa di udara, bahkan waktu sedikit tergelincir tiap kali ia bernapas. Di belakangnya, Wei Hanzong muncul dengan napas berat. Ia membawa satu-satunya gulungan yang masih bisa menulis nama Luoyan tanpa hancur. Gulungan berisi tinta dari tulang leluhur dunia. Lubang itu bukan tempat, katanya perlahan. Itu adalah pintu ke ruang yang bahkan dewa takut menyentuhnya. Tempat asal-muasal teknik yang seharusnya tak lahir. Luoyan mengangguk, tempat di mana ide-ide paling pertama tentang kekuatan dilahirkan. Lalu dibuang, dimensi sebelum teknik, sebuah ruang eksistensi yang bahkan langit tak bisa lawan. Bukan karena terlalu kuat, tapi karena terlalu purba, terlalu asli, terlalu jujur. Tempat itu dulu hanya bisa diakses oleh satu makhluk, pencatat awal, tapi sejak pencatat itu lenyap, jalur menuju dimensi tersebut terkunci oleh semua hukum realitas, dan hanya makhluk dengan jejak ketidaktercatatan mutlak yang bisa membukanya kembali. Shen Luoyan kini adalah satu-satunya pemegang kunci itu. Wei Hanzong menunduk, suaranya tercekat, "Apa kau benar-benar akan masuk ke sana? Kau bahkan sudah tidak diakui dunia. Kalau kau masuk ke dimensi itu, kau mungkin tak akan pernah kembali." Tapi Luoyan hanya tersenyum tipis, "Justru karena itu aku pergi."
karena dunia ini sedang dalam bahaya yang tak ia sadari. Ia menunjuk lubang hitam kecil di langit. Kalian kira teknik yang dilarang itu diciptakan oleh manusia? Tidak, mereka adalah pantulan dari sesuatu yang lebih tua. Setiap teknik terlarang yang kita pelajari adalah kebocoran kecil dari ruang itu, dan sekarang ruang itu mulai bocor sendiri. Tiba-tiba, langit berderak seperti kulit tua. Retakan-retak cahaya muncul mengelilingi lubang hitam. Simbol-simbol kuno tak dikenal oleh siapapun, mulai berjatuhan dari langit, seperti hujan makna yang gagal diterjemahkan. Salah satu simbol mendarat di bahu Luoyan, dan terbakar jadi abu. Wei Hanzong gemetar. Ini, seperti awal penciptaan dunia, tapi terbalik. Luoyan mengangguk, Yan Reng, kalau aku tidak masuk sekarang, semua teknik, semua hukum, semua aliran akan tercemar. Karena ruang itu mulai tidak ingin diam lagi. Ia ingin dikenang kembali dan untuk pertama kalinya, Shen Luoyan menolak hukum kebisuan dunia. Ia mengangkat tangannya dan menciptakan simbol dari ketiga teknik yang melekat dalam dirinya. Penghapus hukum teknik 0, penyeimbang hukum teknik pagar X, penjara hukum teknik 3. Ketiga simbol itu berpadu, lalu berubah menjadi jendela eksistensi, membentuk jalan spiral ke dalam lubang langit. Jalan itu bukan cahaya, tapi ingatan yang hilang dari semua makhluk. Wei Hanzong berteriak, tunggu. Jika kau masuk dan gagal, tidak hanya kau yang hilang, tapi ingatan tentang kenapa kau pergi juga akan dilenyapkan. Luoyan berhenti sejenak, menoleh, kalau aku hilang, biarlah dunia tidak tahu alasannya. Tapi jika aku berhasil, semua orang akan kembali mengingat, bukan aku, tapi kebenaran. Ia melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seketika itu, tubuhnya hilang. Spiral itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Lubang langit menutup perlahan, bukan karena berhasil disegel, tapi karena telah dimasuki di bawah langit yang kembali sunyi. Wei Hanzong berdiri sendiri. Ia mencengkeram gulungan darah di tangannya. Dan sebelum ia menutup mata, ia menulis satu kalimat terakhir. Jika suatu hari kau bertanya siapa yang menyelamatkan dunia dari kehancuran yang bahkan tidak disadari, maka carilah nama yang tidak tertulis di buku manapun. Carilah jejak Shen Luoyan. Dan saat malam benar-benar jatuh, langit tak bersuara, karena seseorang telah pergi ke tempat yang bahkan suara pun tak bisa menyusulnya. Shen Luoyan berjalan tanpa tubuh, tanpa bayangan, tanpa jiwa yang diakui hukum manapun. Ia melangkah bukan di tanah, bukan di udara, tetapi di antara niat paling awam sebelum dunia membentuk-bentuk. Inilah dimensi sebelum teknik, tempat segala kemungkinan dikubur. Tempat di mana segala teknik yang kini dilarang dilahirkan dalam bentuk mentahnya, dan tempat itu tidak sunyi. Suara-suara kecil bergema di antara lapisan keberadaan. Lihat siapa yang datang, yang tak dicatat, tapi mampu membaca, yang tak dikenal, tapi membawa 3 pilar dunia. Luoyan menatap sekeliling. Tak ada dinding, tapi ada batas. Tak ada makhluk, tapi ada kesadaran tersebar dalam kabut, di balik bisikan. Dalam kilatan penglihatan sekilas, ia bisa melihat kenangan para teknik itu sendiri. Bagaimana teknik pagar 0 penghapus hukum muncul karena langit ingin menghapus kesalahan sendiri. Bagaimana teknik pagar X penyangga dunia diciptakan oleh makhluk purba yang tidak ingin dunia runtuh karena ketidakseimbangan. Bagaimana teknik pagar 3 penjara hukum dilahirkan sebagai perjanjian terakhir sebelum kehancuran mutlak. Dan di tengah ruang ini, terdapat pohon tak berdaun, berdiri sendiri. Tapi setiap cabangnya adalah jalur menuju satu teknik terlarang yang pernah muncul di dunia nyata. Ada jutaan cabang, dan semuanya berdenyut seperti urat hidup. Shen Luoyan berjalan mendekatinya, namun sebelum bisa menyentuh batang pohon, sesuatu menghalangi langkahnya. Satu sosok seperti bayangan, yang berdenyut dalam warna-warna yang tak bisa dijelaskan. Sosok itu berbicara bukan dengan suara, tapi dengan ketiadaan suara, yang memaksa mengisi pikiran. Kau bukan bagian dari kami, tapi kau membawa kami. Tubuhmu adalah benteng bagi 3 teknik yang dibuang dunia. Apa yang kau cari, pemilik kehampaan? Shen Luoyan menjawab pelan, tapi suaranya memantun di seluruh ruang. Aku datang untuk mengetahui kenapa dunia harus melupakan teknik ini. Sosok itu bergetar, lalu muncul wajah-wajah sekejap-sekejap, tak pernah lengkap. Wajah seorang dewa muda yang menangis karena teknik ciptaannya membunuh muridnya sendiri. Wajah manusia yang tubuhnya meledak saat mencoba menyatu dengan waktu. Wajah kaisar yang menghapus ingatannya sendiri setelah menciptakan teknik kehendak absolut.
teknik terlarang bukan karena terlalu kuat, tapi karena mereka mengungkap sesuatu yang dunia tidak sanggup tanggung. Bahwa realitas adalah kebohongan yang disepakati oleh semua makhluk, dan teknik-teknik ini adalah cara untuk mematahkan kesepakatan itu. Pohon di tengah ruangan mulai gemetar, dari akar-akarnya muncul kilau merah kode asal dari semua sistem spiritual di dunia luar. Luoyan terdiam. Aku mengerti sekarang. Ia memejamkan mata dan membiarkan ketiga teknik di tubuhnya keluar. Simbol pagar 0, pagar X, dan pagar 3 melayang ke udara. Lalu perlahan berputar mengelilingi pohon. Pohon itu merespons dengan membuka inti pusatnya sebuah ruang kecil berisi bibit teknik awal. Jika kau membawa ini kembali, semua teknik di dunia akan terpaksa memilih, menyesuaikan, atau lenyap. Dunia akan harus jujur pada dirinya sendiri. Shen Luoyan mengulurkan tangan, dan ketika ia menyentuh bibit itu, tubuhnya meledak dalam cahaya tak berwarna. Di dunia nyata, Wei Hanzong sedang mengukir ulang peta spiritual dunia, tapi tiba-tiba, tinta darahnya tertolak oleh kertas, dan dari langit, formasi-formasi tua mulai berubah pola. Di setiap sekte, jimat-jimat pelindung mulai berkedip. Formasi lama yang sudah ribuan tahun, mulai menunjukkan celah. Simbol yang dulu dilarang, kini muncul sendiri di langit malam. Meski tak ada yang berani menyebutnya, di dalam hati semua orang yang peka, satu kalimat muncul, seseorang telah kembali membawa sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan langit, untuk pertama kalinya, tidak berani menghentikannya. Shen Luoyan belum muncul, tapi jejaknya telah melengkungkan ulang realitas, dan dunia mulai berubah bentuk menuju versi yang lebih jujur atau lebih hancur. Langit masih terlihat sama, tapi seluruh dunia mulai merasa berbeda. Teknik-teknik yang dulu stabil kini bergetar seperti sedang ragu. Formasi kuno menunjukkan pola-pola baru yang tak pernah diajarkan, dan yang paling menakutkan dari semuanya, jimat perlindungan langit milik para tetua mulai menolak diperintah. Dunia sedang menyesuaikan ulang, kata Wei Hanzong, menatap bayangan samar yang berkelebat di langit malam, dan itu berarti Luoyan berhasil. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga besar. Di dalam menara cermin surgawi yang terhubung langsung ke dimensi tertinggi, penjaga langit pertama membuka matanya untuk pertama kali dalam 3000 tahun. Wajahnya tidak memiliki ciri, tubuhnya dilapisi kabut cahaya. Ia bukan makhluk, ia bukan roh, ia adalah sisa kehendak yang dijadikan hukum oleh para pencipta dunia, dan ia hanya bangkit dalam satu kondisi, ketika dunia mulai jujur. Sebelum waktunya, Shen Luoyan telah menyentuh bibit teknik awal, dan itu artinya hukum dunia akan diminta untuk mematuhi niat, bukan kekuasaan. Itu tidak boleh terjadi. Dengan langkah tak bersuara, penjaga langit melintasi 7 dimensi realitas, menuju titik pusat perubahan, gunung terpencil, tempat Luoyan terakhir meninggalkan jejak. Sementara itu, di reruntuhan sekte arwah, ratusan kultivator mulai mendapatkan penglihatan aneh saat bermeditasi. Dalam meditasi mereka, selalu ada satu sosok berdiri membelakangi mereka. Tidak punya nama, tapi membuat semua teknik mereka berhenti bekerja. Aku tidak bisa mengaktifkan jurus, bisik seorang tetua. Bahkan teknik yang sudah kuwariskan selama 400 tahun menolak keluar. Di satu sisi dunia, bahkan anak-anak kecil mulai melukis simbol aneh di tanah, simbol yang tidak diajarkan oleh siapapun. Tapi simbol itu sama di seluruh tempat. 3 lingkaran, satu akar di tengah, dan garis tipis menuju atas, menuju langit. Dia mengajarkan kita ulang. Tapi kita belum sadar, bisik Wei Hanzong, kini bersembunyi di balik bayangan gunung timur kuno. Ia menggambar simbol itu berulang kali, mencoba menyelami maknanya. Tiba-tiba, langit berderak, sinar putih membelah awan, penjaga langit pertama turun, seluruh hukum dunia langsung menegang. Waktu melambat, teknik berhenti, bahkan niat untuk bergerak ditahan oleh sesuatu yang lebih tua dari keinginan. Penjaga langit tidak berkata apapun, ia hanya mengangkat tangannya, dan dari celah jarinya, muncul benih kebalikan, kekuatan untuk membatalkan semua perubahan yang dimulai Luoyan. Tidak ada teknik yang boleh lahir dari kehendak bebas. Semua harus melewati persetujuan langit, semua harus tunduk, termasuk dia. Namun, sebelum benih itu turun, sesuatu muncul dari balik langit reteng. Shen Luoyan, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai entitas tanpa catatan, tapi sebagai wujud penuh seperti manusia, tapi tubuhnya ditulis ulang oleh hukum baru. Mata kirinya memantulkan hukum lama, mata kanannya
memantulkan kehendak asli teknik sebelum diciptakan. Dan saat ia berbicara, suara itu terdengar di setiap jiwa yang sedang bermeditasi. Kalau langit menolak kejujuran, maka aku akan menjadi kebohongan yang kalian tidak bisa abaikan. Ia mengangkat tangannya, dan dunia melihat simbol yang digambarkan anak-anak, para tetua, bahkan orang yang tidak mengenalnya. Bersinar di dadanya, simbol itu bukan teknik, bukan senjata, tapi izin. Izin untuk membuat teknik dengan alasan izin untuk menciptakan, bukan demi kuasa, tapi demi makna. Izin untuk berkata, aku ingin menjaga langit menyerang, tapi jurusnya gagal keluar. Karena dalam struktur baru dunia, teknik tidak bisa muncul dari kehendak yang tidak jujur, dan penjaga langit tidak pernah punya kehendak. Ia hanya wadah. Luoyan menatapnya pelan. Dunia diciptakan untuk menampung makhluk hidup, bukan membatasi mereka. Satu kata keluar dari mulutnya, ulang, dan seluruh dunia bergetar bukan karena kehancuran, tapi karena fondasinya diizinkan untuk memilih kembali. Langit belum hancur, tapi kini, ia tak lagi satu-satunya penguasa teknik. Dan para sekte besar pun sadar, dunia telah berubah, bukan karena perang, tapi karena seseorang berhasil menyuntikkan makna ke dalam sistem yang terlalu lama hanya mengenal aturan. Dunia tidak runtuh, tapi dunia juga tidak utuh seperti sebelumnya. Sejak Shen Luoyan menyentuh bibit teknik awal dan mengguncang akar eksistensi, setiap makhluk, setiap teknik, dan bahkan setiap niat untuk berlatih harus melalui satu perubahan mendasar. Teknik tidak lagi berjalan hanya karena diwariskan. Teknik kini bertanya, untuk apa aku digunakan? Beberapa teknik lenyap begitu saja karena tujuan penciptanya telah hilang. Beberapa sekte tiba-tiba tak bisa mengajarkan jurus pamungkasnya karena makna asli teknik itu telah tercemar selama ribuan tahun. Namun di sisi lain, anak-anak yang bahkan belum membuka akar spiritual mampu menciptakan teknik sendiri, bukan karena berbakat tapi karena mereka tahu kenapa mereka melakukannya. Di tempat tertinggi di dunia, penjaga langit pertama telah membatu. Ia bukan dikalahkan, ia dibiarkan usang. Karena dalam struktur realitas yang kini berubah, keberadaannya tidak lagi relevan. Shen Luoyan duduk bersila di atas awan rendah. Tubuhnya memantulkan ketiadaan berkualitas tinggi. Ia ada, tapi tidak bisa dibicarakan oleh siapapun. Bahkan langit enggan menyebut namanya. Wei Hanzong berdiri di belakangnya, memandangi kehampaan yang kini dipenuhi kemungkinan. Kau berhasil, bisiknya, tapi kau juga makin hilang dari ingatan siapapun. Luoyan tersenyum, tapi tak menoleh. Aku tidak butuh diingat. Aku hanya ingin mereka bisa bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Kenapa aku ingin menjadi kuat? Di seluruh penjuru dunia, peristiwa aneh terjadi bersamaan. Di lembah Kacarol, seorang gadis buta menciptakan teknik yang membuat semua yang ia sentuh berbicara. Di sekte langit timur, jimat pelindung turun dan menempel ke seorang bocah pelayan. Karena hatinya lebih murni dari semua tetua di reruntuhan sekte darah cahaya. Roh-roh leluhur yang dulu terperangkap, memilih untuk bubar secara sukarela. Di desa kecil, seorang nenek pengrajin rotan menyatu dengan Anil. Karena ia hanya ingin menyentuh cucunya yang sudah meninggal, teknik kini memilih tuannya, bukan berdasarkan kekuatan, garis darah, atau sekte api kejujuran niat. Sementara itu, sekte-sekte besar mencoba mengkaji ulang fondasi mereka, sebagian menolak, sebagian mencoba memaksa hukum lama agar tetap berlaku, tapi tidak berhasil, karena dunia tak lagi bisa dibohongi. Shen Luoyan berdiri di ujung tebing tempat dulu ia dilukai, dibuang, dianggap gagal. Kini tempat itu kosong, tapi ia tidak datang untuk balas dendam, ia datang untuk satu hal. Ia mencabut bibit teknik awal dari dadanya, lalu menancapkannya ke tanah. Aku bukan akar, dunia ini adalah pohonnya, dan dari tanah yang dulu memuntahkannya, tumbuh pohon baru. Daunnya tidak bercahaya, tapi setiap helainya adalah teknik baru yang belum pernah ada. Teknik milik siapapun yang berani bertanya, teknik milik mereka yang punya alasan. Hari berganti, tahun berlalu. Legenda tentang seseorang yang mengubah hukum teknik tak pernah ditulis ulang secara lengkap, bahkan namanya hilang dari gulungan sejarah. Namun di setiap tempat latihan, selalu ada ukiran kecil. Sebelum kau belajar teknik apapun, tanya dulu hatimu, kenapa? Jika kau punya jawabannya, dunia akan menjawabmu kembali. Dan suatu malam, saat bintang-bintang berhenti berkedip sejenak, seseorang berjalan melintasi langit, tanpa suara, tanpa riak, tanpa jejak. Ia menoleh sebentar ke arah dunia
yang mulai memilih takdirnya sendiri, sudah cukup. Lalu ia menghilang, bukan karena kalah, tapi karena dunia tak butuh penjaga lagi. Ia sudah cukup dewasa untuk memutuskan mana teknik yang pantas digunakan, dan mana yang seharusnya hanya tetap menjadi bisikan.